Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu-minggu Advent. Ini tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Suara nina jauh-jauh di halongonan, pauli hamu dalan di jahuba, patigor hamu di adaran dalan balubung di debatata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara, dalam sukacita, dalam rangkaian perayaan Advent dalam tahun baru gerejawi, kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengantarkan kita pada minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama bagi kita pada minggu ini mengingatkan kita tentang betapa kita menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu bermula dengan kausa prima, yaitu Tuhan Allah sebagai pencipta yang mengadakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang diadakan Tuhan, dicipta oleh Tuhan, pada akhirnya akan kembali kepada Dia. Maka setiap orang, setiap ciptaan harus mengaku bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Ayat harian bagi kita hari ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 3. Saudara-saudara, dalam sukacita kita menanti, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, adalah ayat yang populer dari nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pada saat itu menyuarakan betapa bangsa Israel, umat Allah itu harus mempersiapkan hati, hidup mereka sebagai cara untuk menerima kedatangan Mesias. Setelah lama mereka menanti-nanti datangnya Sang Mesias yang menjadi penyelamat, juru selamat bagi mereka. Mereka harus terus dengan setia mempersiapkan hati dan kehidupan mereka. Sebagaimana seruan firman Tuhan ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Bagi orang Israel, perjalanan di padang gurun atau di padang belantara adalah pengalaman yang menjadikan mereka selalu mengingat dan mengaku bahwa Tuhanlah yang membimbing mereka, yang menyelamatkan mereka dan menghantarkan mereka kepada tanah perjanjian di Kanaan. Jalan yang mereka lalui itu adalah jalan yang panjang, jalan yang penuh dengan kesulitan, di mana mereka harus bertemu dengan bangsa-bangsa, suku bangsa yang telah mendiami tempat-tempat yang mereka lalui. Namun dalam semuanya itu Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, dan nubuatan Nabi Yesaya ini tentang pentingnya setiap umat mempersiapkan jalan untuk Tuhan, jalan raya bagi Allah, adalah terwujud dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, sang nabi yang berseru-seru di padang gurun, yang menyatakan supaya setiap orang bertobat, supaya setiap orang sampai pada pengenalan bahwa mereka harus terus memperbaharui hidup mereka, berbalik dari cara hidup mereka yang lama dan sekarang kembali kepada Tuhan. Nabi atau sang pendahulu itu, yaitu Yohanes Pembaptis, menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis telah membaptis orang dengan air, tetapi yang datang kemudian, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan itu, membaptis dengan Roh Kudus. Karena itulah pada masa Yohanes Pembaptis, seruan ini menjadi begitu relevan. Setiap orang, umat Israel, harus terus hidup dalam pertobatan.
supaya mereka mempersiapkan hati dan diri mereka untuk kedatangan Tuhan. Demikian juga dengan kita pada saat ini, Amanginang dan saudara-saudara, seruan bahwa kita harus mempersiapkan jalan di padang gurun dan juga meluruskan jalan raya di padang belantara bagi kedatangan Allah kita adalah gambaran bagaimana setiap orang percaya harus mau terus membuka diri, memperbaharui diri, dan terus-menerus belajar untuk mempersiapkan dirinya dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu ciri-ciri orang percaya dalam kedewasaan imannya adalah bahwa dia menjadi setia. Dia setia untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini adalah ajakan bagi kita semuanya. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan persekutuan kita, mempersiapkan gereja kita, dan juga tentu saja keluarga kita. Supaya hidup kita menjadi jalan yang dilalui oleh Tuhan. Supaya melalui hidup kita, maksud Tuhan Allah, kehendak Tuhan Allah bisa dinyatakan. Dan itulah saya kira yang kita lakukan setiap hari. Bagaimana kita harus terus menerus untuk pelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa bersama dengan anggota keluarga. Kemudian kita juga dalam persekutuan kita, tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kelompok kita, dan persekutuan di tengah-tengah gereja. Kita mau membuat persekutuan di mana semua orang, di mana kita semua memang harus mempersiapkan diri dengan saling menerima, saling menghargai, kemudian tetap untuk saling mendoakan. Saudara-saudara, ciri-ciri kedewasaan iman seperti itu harus nampak bagi orang-orang yang telah merayakan Advent. Kita diminta untuk mau mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan pikiran kita melalui tindakan-tindakan yang baik, melalui penerimaan kita, dan juga cinta kasih kita kepada sesama. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita bekerja untuk berkarya, mempersiapkan segala sesuatu, tentu saudara-saudara itu adalah juga bagian dari bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Biarlah hidup kita, biarlah pekerjaan kita, semua aktivitas kita menjadi jalan di mana Tuhan bisa melalui itu, di mana Tuhan melalui semua karya kita, melalui keikutsertaan kita, Dia bisa lakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan hidup kita jadi saluran berkat Tuhan. Selamat bekerja Amanginang dan saudara-saudara, tetaplah dalam semangat, tetap dalam sukacita, bersama-sama kita menjagakan dan memeliharakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, berusaha terus untuk mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas kita. Terutama akhir-akhir ini kita harus terus bersama-sama untuk menjaga ketertiban dan kekondusifan situasi di kota kita dan di persekutuan kita. Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan persiapkan hidup kami melalui berbagai cara supaya hidup kami Tuhan menjadi jalan yang Kau tempuh untuk melaksanakan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami, pekerjaan kami, semua aktivitas kami sepanjang hari ini menjadi cara-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami, persekutuan kami, keluarga kami menjadi jalan-jalan yang Engkau lalui ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat akhir dari tujuan perjalanan kami sebagai orang-orang percaya. Berkati Tuhan setiap orang percaya yang dalam sukacita Advent mempersiapkan segala sesuatu bersama dengan seluruh anggota keluarga. Berkati gereja-Mu
semua rencana, pelayanan dan persekutuan, Tuhanlah yang mendahului kami dalam semuanya itu. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.